Baik, ketemu lagi di Manajemen Sharing. Kali ini dengan saya sudah ada tamu spesial, ada dua tamu nih. Pertama adalah Pak Nuraksa Makodian. Halo. Yang kedua adalah Mbak Sari. Halo. Nah, Mbak Sari ini adalah dari DTMI, Departemen Teknik Mesin dan Industri. Barusan aja sidang, tinggal wisuda ya. Iya. Selamat, semoga nanti Terima lancar kasih, Pak. semuanya. Oke, kita akan diskusi dulu dengan Pak Nuraksa tentang manajemen operasi. Ini kalau kita bicara manajemen operasi di kalangan mahasiswa biasanya ada miskonsepsi. Mereka takut disangkanya manajemen operasi itu banyak hal tentang kuantitatif, hitung-hitungan yang jelimet gitu. Apa benar kayak gitu? Oke, terima kasih Pak Rocky pertanyaannya. Jadi saya jelaskan pertama kali ini bahwa di kelas manajemen operasi saya yang terakhir, Ya. saya selalu bertanya pada mahasiswa bagaimana ekspektasi mereka terhadap kelas ini. Ya. Nah, mereka itu pada awalnya semua mengatakan atau hampir semuanya mengatakan bahwa kelas ini itu menakutkan, kelas manajemen operasi, karena berpersepsi bahwa penuh dengan hitung-hitungan. Kemudian saya jelaskan bahwa kelas ini adalah sebetulnya tidak seperti itu, karena porsi kuantitatifnya sudah diberikan di mata kuliah prasyarat pengambil MO, yaitu MKPK. Di kelas manajemen operasi lebih banyak membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan kelas itu, misalnya mengenai teori desain produk dan service, kemudian managing quality, location strategy, layout decision, dan lain-lain. Itu semuanya adalah yang akan kita bahas di situ. Jadi bukan semata-mata kuantitatif, tapi ada juga chapter yang terpaksa ya. Terpaksa. I cannot use other than kuantitatif ya. Oke. Seperti inventory Oke. atau forecasting, Oke. di mana kita juga bermain dengan angka-angka gitu. Oke. Tapi saya rasa tidak sulit, tenang saja. Oke. Itu adalah bagian dari manajemen operasi sendiri ya, the Yeah. whole operation management. Oke. Benar. Nah, kalau kita masuk lebih dalam di manajemen operasinya nih, sebenarnya yang membuat itu jadi unik dalam bisnis itu apa sih? Oke, jadi kalau menurut teori klasik dasar dari buku MO, dari Kaiser Render mengatakan bahwa ada tiga bagian esensial dari organisasi, yaitu marketing, kemudian finance dan accounting, dan manajemen operasi. Kalau menurut saya pribadi, manajemen operasi itu lebih esensial, katakanlah ya, karena mereka atau MO itu menghasilkan apa yang disebut dengan produk atau service, di mana itu akan kemudian dipakai oleh user atau customer, dan mereka akan secara langsung mengetahui the real value of the organization atau company yang tercermin dari produk atau service yang mereka rasakan. Jadi kalau menurut saya itu adalah esensi yang mendasar dari mengapa MO itu penting untuk diketahui, sehingga mahasiswa itu menjadi tertrigger untuk mengetahui lebih lanjut proses terciptanya produk atau service dalam kelas ini. Seperti itu. Oke. Kalau kita lihat ke contoh di sekitar kita ya, banyak bisnis-bisnis yang dalam proses produksinya itu tidak hanya menghasilkan produk atau jasa saja, tapi juga menghasilkan luaran yang itu merusak lingkungan. Gitu kan. Kemudian banyak dikritik bahwa bisnis itu sebetulnya punya dosa loh, ngasilin sampah gitu. Nah, ini gimana nih? Apakah manajemen operasi harus menanggung dosa itu, atau itu seperti apa sebenarnya? Oke, jadi kalau seperti ini sebetulnya tidak semata-mata tertuju pada manajemen operasi, tapi pada semua ekosistem yang terkait dengan pengguna produk atau service itu sendiri. Jadi sejauh mana awareness pengguna dalam membuang waste-nya dalam tempat yang benar. Tapi dari sisi kelas atau topik manajemen operasi, memang ada atau telah dikembangkan teknik-teknik atau tools untuk reduce waste itu. Jadi waste itu adalah sebenarnya adalah suatu produk atau jasa, produk lah ya, produk yang di luar spesifikasi atau misalign dengan spesifikasi, sehingga mereka mengalami defect, cacat, sehingga mereka kemudian harus di-recall. Recall memerlukan rework memerlukan ongkos, sehingga terjadi waste
berupa ongkos-ongkos. Di samping itu juga mungkin sekarang ini memang tekanannya adalah bagaimana menciptakan proses yang lebih efisien, lebih lean gitu ya, sehingga ada beberapa chapter yang memang sangat spesifik membahas itu. Misalnya di Lean Production System, di mana mereka mengadopsi TPS atau Toyota Production System untuk kemudian mengembangkan proses dan produk yang betul-betul hijau, betul-betul lean, ramping, less waste seperti itu. Oke. Kalau tadi konsep misalnya seperti lean itu kan merefer ke Toyota Production System juga ya. Dan itu kan halnya sifatnya sudah mungkin beredar cukup lama tuh, beberapa puluh tahun yang lalu. Kalau kita masuk ke dunia yang saat ini sedang ngetren, apa sih isu manajemen operasi yang muncul baru-baru ini? Jadi kalau sekarang kita lihat trennya, konsumen itu lebih tekanannya pada memanfaatkan atau menggunakan jasa atau servis. Contohnya begini, contohnya di industri penerbangan. Kita lihat 2 manufaktur pesawat terbesar dunia, A dan B ya, sesuai dengan brandnya. Namanya sudah sana ya. Kita tidak sebutkan. Mereka memiliki spesifikasi produk yang betul-betul mirip. 11-12, nggak ada bedanya. Misalnya menggunakan fly-by-wire teknologi, menggunakan karbon untuk perancangan bodi pesawat, dan lain-lain ya kalau teknis ya. Tapi yang membedakan adalah servis, jadi di mana servis itu bisa membedakan antara yang unggul dan yang tidak unggul seperti itu. Jadi sekarang tekanannya di servis. Nah sekarang kalau kita fast forward sekarang, itu isu yang berkaitan dengan teknologi itu bisa memberikan leading edge untuk memberikan servis yang unggul. Lihatlah di Indonesia sekarang ada pemain yang berusaha ya mendisrupt status quo di industri transportasi. Itu semua semata-mata menggunakan teknologi untuk mendobrak seperti itu. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua adalah isu yang lebih pressing, isu mengenai tadi waste. Jadi sejauh mana manajemen operasi bisa mengurangi waste dan menciptakan sustainability, terutama pada lingkungannya. Karena ini terkait juga dengan proses atau konsep yang disebut triple bottom line atau 3P, di mana di situ ada people, profit, tapi juga kita harus memperhatikan planet. Jadi semuanya harus sinergi, nggak bisa tidak. Ya. Padahal biasanya itu saling trade off ya, orang kita harus profit, planet kena gitu ya. Baik, tadi dengan Pak Nuraksa kita sudah diskusikan tentang isu sustainability, kemudian limbah yang dihasilkan dari proses operasi, dan bagaimana sekarang ini dari manajemen operasi sebenarnya ingin membuat satu proses yang berkelanjutan ya. Nah, bersama kita sudah ada Mbak Sari dengan inisiatif Wujudkan ya namanya ya. Mbak Sari sebagai CEO, kita pengen tahu nih, COO bukan sebagai COO, bisa diceritakan gimana sih Wujudkan itu produknya? Jadi Wujudkan itu adalah startup yang bergerak untuk menciptakan teknologi yang green dan juga inovasi gitu. Kami memiliki misi untuk mengajak masyarakat menjadi masyarakat yang lebih sustainable dan lebih mandiri. Oke. Munculnya ide Wujudkan itu gimana sih? Awalnya dari keprihatinan kami sih terhadap krisis air yang terjadi di Indonesia. Kemudian kalau dari keyakinan kami sebagai Muslim itu ada beberapa ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang air hujan. Nah ternyata air hujan ini bisa dimanfaatkan sebagai salah satu alternatif untuk menggantikan penggunaan air tanah yang sekarang ini sudah sangat masif di masyarakat. Seperti itu. Masalahnya Pak, air tanah ada apa dengan air tanah kita? Ya, jadi air tanah kita ini dieksploitasi terlalu berlebihan ya, dengan tanpa mengisi kembali seperti itu. Nah, air tanah itu kan juga sebenarnya berasal dari air hujan yang akhirnya meresap ke dalam tanah. Tapi sekarang dengan adanya pembangunan yang masif di masyarakat, akhirnya air hujan itu tidak dengan mudah gitu bisa menyerap ke dalam tanah. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif untuk menciptakan produk yang bisa mengatasi permasalahan krisis air ini. Bentuknya gimana sih produknya nih? Misalnya saya pengen pakai nih. Jadi kita ada 2 produk sekarang. Yang pertama itu adalah SIPAH, yaitu sistem pemanenan air hujan, dan yang kedua itu adalah ELISA. ELISA itu alat elektrolisa. SIPAH itu semacam teknologi untuk menampung air hujan
Jadi air hujan yang ingin kita manfaatkan itu kita tampung sebanyak-banyaknya ketika terjadi hujan. Kemudian dari air yang kita tampung ada juga air yang tidak tertampung. Nah, itu kita resapkan ke dalam tanah sehingga kita berusaha untuk menjaga lingkungan juga, dan selain itu juga kita ingin melestarikan air tanah gitu. Jadi kita punya tabungan untuk anak cucu kita di masa depan. Oke. Dalam implementasi ide itu tantangannya apa sih ketika masuk ke lapangan dicoba di masyarakat itu? Jadi tantangannya sangat berat ya, karena sekarang kan kebanyakan masyarakat itu memanfaatkan air hujan, memanfaatkan air tanah gitu ya, sebagai salah satu hal yang paling utama sebagai air bahan baku gitu. Sehingga air hujan ini kebanyakan itu diabaikan seperti itu. Nah, air hujan ini sebenarnya gratis ya dari Tuhan, tapi kenapa kita tidak memanfaatkannya gitu? Dan kita juga mendorong pemanfaatan air hujan ini dengan adanya riset juga dalam bidang air. Ternyata air hujan itu kualitasnya sangat baik gitu. Dari segi TDS, yaitu total dissolved solid, yaitu adalah kepadatan mineral di dalam air, ternyata sangat rendah, yaitu sekitar di bawah 50 seperti itu. Kalau di standarnya Indonesia itu 500 untuk air bahan baku gitu kan. Nah, kemudian kalau misal nah ini air yang sangat bersih kita bisa manfaatkan untuk air minum bahkan. Nah, dengan alat yang kita kembangkan yaitu ELISA, itu kita bisa mengubah air hujan ini menjadi air minum dengan mengubah pH-nya menjadi lebih tinggi, yaitu sekitar 8,5 untuk konsumsi sehari-hari. Apakah ada persepsi dari masyarakat bahwa air hujan itu kotor atau apa gitu? Ada nggak? Memang ini jadi channel tersendiri, makanya itu kami berkolaborasi dengan komunitas Banyu Bening. Di sana kami mengembangkan sekolah air hujan, di mana di situ kami mengadakan kelas-kelas untuk masyarakat secara umum, ada anak-anak, dewasa, juga ada yang lansia, sehingga mereka tahu sebenarnya permasalahan di lingkungan itu seperti apa dan bagaimana cara kita belajar agar lingkungan ini tetap terjaga gitu. Dan memang konsep ini adalah konsep yang baru di masyarakat, sehingga kita perlu mengedukasi masyarakat di berbagai daerah, di pelosok-pelosok daerah, biar mereka itu bisa memanfaatkan lingkungan dan juga melestarikannya seperti itu. Saat ini ketika mengimplementasikan itu sudah ada siapa yang join untuk dari sisi stakeholders misalnya dari? Sejauh ini sih dari pemerintah itu mereka sangat excited dengan teknologi ini karena sangat ramah lingkungan gitu, dan masyarakat juga bisa mengembangkan itu sendiri di rumah dengan produk-produk yang ada di rumahnya gitu. Kita menampung air hujan itu sebenarnya sederhana saja, tidak harus pakai yang sipah. Kita bisa memanfaatkan ember yang ada di rumah, kita bisa manfaatin panci ataupun alat apapun lah yang bisa digunakan untuk menampung air. Nah, kemudian untuk teknologi ELISA ini kan ini adalah untuk menjadikan air hujan itu bisa layak dikonsumsi secara minum gitu. Tapi sebenarnya pada dasarnya air hujan ini udah sangat baik gitu. Tapi untuk dapat diterima ke dalam tubuh itu kita butuh yang lebih tinggi pH-nya, itu sekitar 80. Ada proses lagi untuk ada proses bisa lagi diminum gitu ya. Sekarang kalau kita lihat ke depan nih, ini idenya bagus gitu kan, kemudian implementasinya kayaknya sehari-hari gitu kan. Untuk membuat ini lebih masif lagi, apa yang tantangannya? Terus arahnya mau kemana nih? Kalau arah kita ingin menyasar untuk manajemen air secara keseluruhannya, karena kalau kita tahu bahwa masalah air ini bukan hanya untuk air minum gitu kan, ada juga untuk sanitasi seperti itu. Bagaimana cara kita mengelola air yang sudah terpakai agar bisa dipakai lagi, itu challenge kita di masa depan. Kita ingin mengembangkan hal itu. Untuk saat ini sih kami masih berfokus di Yogyakarta. Kami pengen ketika ada pemesanan dari berbagai daerah, kami bisa mainnya lebih baik lagi gitu. Itu challenge kami untuk beberapa waktu ke depan. Ada tautan mungkin nanti yang bisa di-share ke teman-teman ya? Gitu. Nah, kalau misal teman-teman pengen belajar tentang air hujan, teman-teman bisa datang ke komunitas kami, yaitu komunitas Banyu Bening. Nanti kita ada kelas setiap hari Sabtu, setiap jam 9, mungkin sampai jam 12 atau jam 3. Kita juga ada praktik tentang pembuatan alat elektrolisa, teman-teman bisa belajar di sana secara langsung. Ya, itu saja. Oke. Terima kasih banyak Mbak Sari dan Pak Nuraksa atas kehadirannya. Kita sharing-sharing tentang manajemen operasi dan isu sustainability yang sangat pressing isu sekarang ini ya.
Semoga kita bisa ketemu lagi di manajemen sharing berikutnya. Thank you so much. Bye.